Pemirsa, Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan mulai dipadati calon pemudik dari berbagai daerah di pintu keberangkatan. Para penumpang mengaku memilih mudik lebih awal lantaran takut kehabisan tiket. Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan mulai dipadati calon penumpang. Kapal Kelon Kabila yang bersandar di Makassar rencananya akan bertolak menuju Sumbawa diserbu penumpang. Kepadatan ini terjadi saat antrian panjang pemeriksaan tiket di terminal keberangkatan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Para penumpang memilih mudik lebih awal lantaran takut kehabisan tiket. Bahkan ada di antara mereka sudah 2 tahun tidak mudik karena terhalang pandemi COVID-19. Ada, itu kan vaksin 1, 2, dan 3. Jadi saya sudah langsung vaksin ketiga. Kalau untuk tahun ini, barusan mudik tahun ini atau tahun lalu? Baru mudik dari 4 tahun lalu. Oh, jadi selama 4 tahun ini baru tahun ini ya mudik. Bagaimana perasaan kamu? Senang lah ketemu keluarga, rindu. Sejauh ini penumpang di Pelabuhan Makassar belum naik secara signifikan. Pasalnya, banyak penumpang memilih untuk mudik lebih awal sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk mudik sendiri ini relatif belum mengalami peningkatan terlalu tinggi karena memang sebenarnya para penumpang ini sebagian sudah mudik lebih awal ketika persyaratan perjalanan diperlonggar oleh pemerintah pada bulan Maret kemarin. Jadi secara grafik mungkin masih relatif sama, belum ada peningkatan berarti, tapi kemungkinan akan mengalami kenaikan di akhir bulan ini. Diketahui puncak arus mudik dipastikan terjadi pada pekan depan dengan jumlah pemudik terbanyak, diantaranya penumpang dari Nusa Tenggara Timur dan juga Pulau Jawa. Selain itu, tujuan Bau-Bau juga mengalami peningkatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dari Sunggu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini merupakan kabar baik bagi warga yang hendak mudik Lebaran. Pemerintah membuka kesempatan mudik gratis bagi warga menggunakan kapal laut. Nah, posko pendaftaran dibuka di area Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Calon pemudik mendatangi lokasi pendaftaran mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan di area Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ratusan orang ini mendaftar agar bisa pulang kampung halaman dengan kapal laut. Calon pemudik tidak dipungut biaya apapun, cukup menunjukkan bukti vaksin COVID dosis 2 dan dosis booster. Selebihnya, calon pemudik menunjukkan KTP dan bagi yang membawa kendaraan diminta untuk menunjukkan SIM dan juga STNK. Ya senang sih kalau misalkan ada mudik untuk kapal gitu ya, karena jamnya itu terukur gitu. Kalau misalkan pakai angkutan yang lain kan kita nggak tahu macet dan lain sebagainya. Udah berkali-kali sih Pak, tetap di pas pandemi aja kemarin nggak. Sangat membantu lah buat kita ya. Sangat membantu ya. Ya kalau ke depan kalau bisa ya diadain terus. Pendaftaran mudik gratis melalui Pelabuhan Tanjung Priuk dibuka hingga tanggal 24 April. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui online. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, para pemudik telah memadati terminal bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya mengantri untuk mudik, mereka juga mendapatkan vaksinasi gratis dan sekaligus mendapatkan minyak goreng usai vaksin. Ratusan warga yang hendak mudik lebih awal di terminal Purabaya membadati ruang tunggu. Tak hanya menunggu keberangkatan bus, mereka juga turut menanti panggilan vaksinasi kedua dan booster. Selain mendapatkan vaksinasi, pemudik juga mendapatkan minyak goreng gratis usai vaksinasi. Seneng nggak nih? Ya, alhamdulillah. Kenapa? Ada bonusnya. Oh gitu ya? Iya. Harapannya apa nih sekarang? Ya supaya ini sih lebih sehat aja sih Indonesia. Udah nggak corona-coronaan lagi, udah capek. Hari ini apabila ada yang vaksinasi, terutama para penumpang yang akan bepergian ke luar kota belum melaksanakan dosis kedua ataupun ketiga, ini kita memberikan hadiah berupa minyak goreng kepada masing-masing peserta vaksinasi. Petugas menyediakan 300 dosis vaksin booster di Terminal Purabaya. Dan kurang dari 3 jam, vaksinasi dan minyak goreng habis dibagikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengembalikan uang 1 miliar rupiah ke Bareskrim Polri. Pengembalian uang ini merupakan uang yang diduga dari hasil kasus investasi bodong DNA Pro. Pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Bilar memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri Rabu siang kemarin pukul 14:35. Mereka diperiksa sekitar 5 jam terkait kasus investasi bodong DNA Pro. Keduanya dimintai keterangan berkaitan aliran dana dari mitra pendiri DNA Pro Steven Richard. Agendanya adalah kami telah mendampingi klien kami, Mas Bilar dan Mbak Lesti, untuk pemeriksaan berita acara hari ini dan juga sudah menyerahkan semua yang memang bukan dasar itu ingin berkolaborasi dengan kita untuk membuat konten lah di platform sosial media kita. Lalu saya tanya, feedback yang bisa saya kasih apa? Dia bilang bahwa dia hanya butuh exposure, hanya butuh membuat konten. Dan kebetulan karena saat itu kami lagi lahiran 1 bulan anak kami tepat 1 bulan. Dia datang ke rumah dan masuk tujuan untuk memberikan hadiah kepada anak kami. Sebelumnya diketahui Steven Richard memberi hadiah uang dalam koper yang diduga mencapai 1 miliar rupiah atas hubungan kerjasama sekaligus hadiah kelahiran putra pertama Bilar dan Lesti. Meski demikian, pihak Rizky Bilar menyebut pemberian uang tersebut hanya merupakan konten untuk mempromosikan platform trading DNA Pro. Selain pasangan suami istri ini, sejumlah nama publik figur pun turut terseret pusaran kasus investasi bodong DNA Pro yang merugikan nasabahnya mencapai 73 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, penyidik Bareskrim Polri hari ini akan memeriksa 3 publik figur, yakni musisi DJ Una, Yosi Project Pop, dan aktor Billy Syahputra untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan melalui aplikasi robot trading DNA Pro. Ketiganya diduga menerima aliran dana dari mitra pendiri DNA Pro, yaitu Steven Richard. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali melanjutkan pemeriksaan sejumlah publik figur yang diduga menerima uang hasil penipuan robot trading DNA Pro. Ketiga publik figur yang dijadwalkan pada hari ini yakni musisi DJ Una dan Yosi dari grup musik Project Pop serta aktor Billy Syahputra. Ketiga publik figur ini ikut terseret dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong karena diduga turut menerima aliran dana dari mitra pendiri robot trading DNA Pro Steven Richard atau pimpinan DNA Pro lainnya untuk mempromosikan platform investasi ilegal tersebut melalui akun media sosial. Dan sudah bersama kami Nadia Valeri di Bareskrim Polri. Selamat siang Nadia, hari ini siapa sajakah artis yang dijadwalkan untuk diperiksa nanti? Ya, selamat siang Arista Bernadetta. Hari ini penyidik Bareskrim Polri kembali melanjutkan rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah publik figur yang diduga ikut menerima aliran dana dari petinggi DNA Pro untuk mempromosikan platform robot trading ilegal tersebut. Hingga saat ini sudah ada 3 nama yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di antaranya yakni musisi DJ Putri Una, musisi Yosi dari grup Project Pop, dan juga aktor Billy Syahputra. Hingga saat ini saya melaporkan ketiganya belum tiba di Bareskrim Polri dan tim penyidik juga masih menunggu kehadiran mereka, di mana sejauh ini memang belum ada konfirmasi apakah mereka memang sudah melayangkan penjadwalan ulang terkait dengan agenda pemeriksaan pada hari ini. Sejauh ini memang tim penyidik Bareskrim Polri memfokuskan penelusuran aliran dana terhadap sejumlah publik figur ini, di mana tim penyidik menghimbau kepada siapa saja termasuk sejumlah publik figur ini yang sudah menerima aliran dana hasil dari tindak pidana penipuan melalui robot trading DNA Pro untuk dapat mengembalikan uang tersebut kepada penyidik. Karena ini merupakan hasil dari tindak pidana penipuan, maka jika mereka tidak mengembalikan, ini akan berpotensi
berpotensi untuk dijerat sejumlah pasal pidana, termasuk diantaranya undang-undang terkait tindak pidana pencucian uang maupun pasal persekongkolan atau upaya menghilangkan barang bukti. Sejauh ini Arlesta Benedetta sudah ada total 2 public figure yang mengembalikan aliran dana dari pimpinan DNA Pro, diantaranya selebritas Ivan Gunawan yang sudah mengembalikan total 921 juta rupiah dari fee kontrak kerja senilai 1 miliar, di mana memang ada selisih 78 juta yang sudah digunakan untuk pembukaan akun pada platform robot trading DNA Pro. Selain itu kemarin juga baru saja Rabu 20 April, pasangan selebritas Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengembalikan pemberian 1 miliar rupiah dari pimpinan DNA Pro, yakni co-founder DNA Pro Stefanus Richard alias Stephen Richard. Sehingga saat ini total sudah ada 1,9 miliar rupiah yang dikembalikan kepada penyidik dari sejumlah public figure ini. Ya, Arlesta Benedetta. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengenalkan sosok wanita tangguh, yaitu pengemudi bus antar kota dan antar provinsi di Wonogiri, Jawa Tengah. HNU Siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.